Saudaraku, ketika saya menyembah dengan pujian ini, saya teringat akan sebuah video klip ketika seorang superstar yang namanya Michael Jackson, dia mengadakan sebuah konser. Dia baru saja hadir, orang-orang di sekeliling itu, dia begitu histerisnya mengatakan, Michael, Michael. Begitu rindunya orang itu bertemu dengan superstar yang namanya Michael Jackson. Bahkan ada yang bilang dia nggak berhenti ketika Michael bilang, oke, stop. Dia bilang dia tetap menyebutkan nama Michael. Karena kerinduannya bertemu dengan sang superstar. Saudaraku, saat ini kita bertemu dengan Yesus, superstar kita. Haleluya. Saudara rindu ketemu dengan dia? Sebutkan dan serukan nama Yesus saat ini. Katakan Yesus, saudara bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh kau hebat. Yes. Allah perkasa. Siapa namanya? Perbuatanmu. Oh Jesus. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. By your name, you're hebat, Jesus. Awesome, kau hebat, Allah perkasa, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya. It's happened. Terjadilah. Engkau hebat, engkau perkasa di dalam hidup kami. Day by day, hari demi hari. Kami akan alami kehebatan Engkau. Kami akan menikmati dan kami akan melihat Engkau hebat. Engkau perkasa. Oh, no matter what happen. Tidak peduli apa yang sedang kami alami saat ini. Kami mengakuinya dalam hidup kami. Engkau hebat. Bukankah Allah kita lah yang hebat? Bukankah engkau bangga Allah kita lah yang hebat? Bukankah engkau kagum bahwa Allah kita lah yang hebat? Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Lord Jesus. Kami ingin menikmati, bersekutu dengan Engkau. Setiap minggu hanya 2 jam sajanya kami hadir bersekutu bersama-sama dalam anointing of corporate, dalam pengurapan bersama ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menikmatinya, kami ingin merasakannya, kami ingin masuk lebih. Oh haleluya, haleluya. Kami tidak mau sia-siakan setiap minggu kami bertemu. Kami mau merasakan Engkau, kami ingin menikmati Engkau. Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang hidup dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Cas kiri kanan mengatakan Yesus hebat,
Yesus hebat. Amin saudaraku. Uh, Haleluya. Dalam Ibrani 11 ayat yang 1 sampai 40, saudara nanti baca di rumah lebih lengkap. Tapi saya akan hanya bacakan 1 sampai 8 saja. Karena begitu luar biasanya pasal ini yang akan mengubah cara berpikir kita dan bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi di depan kita. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-1, saya akan membacakannya semuanya, saudara menyimak ya, karena saya percaya Tuhan sedang bekerja saat ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 1 sampai 8, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berbalik kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang tujui. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudaraku, pasal ini luar biasa sekali. Dia bicara tentang tokoh-tokoh iman. Dan penulis ini memberikan suatu statement bahwa apa? Iman adalah dasar. Kalau kita bicara tentang dasar, ya ini dasarnya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara mau bukti, buktinya adalah iman. Bahwa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau misalnya ada saudara bilang, buktikan dulu lah. Ya buktinya iman ini. Kalau kita pelajari, pahlawan-pahlawan iman itu bergerak dan berdasar dari situ. Lalu mungkin saudara bilang, iya Pak, saya itu percaya. Saya tuh mau juga melakukan seperti tokoh-tokoh ini. Tapi masalahnya, ya keadaan saya gini-gini aja, saya tuh mau. Saya ini percaya sama Tuhan. Saya ini percaya. Ya. So what? Lalu apa fenomenanya? Mungkin saudara berpikir, emangnya setelah saya terima Yesus, saya mau kok semuanya. Tapi masalahnya, nggak kejadian apa yang kejadian di sini. Saya beriman Pak, pengen punya mobil bagus. Tapi nggak kejadian. Saya beriman Pak, saya pengen menjadi pengusaha yang besar. Tapi nggak kejadian kayak gini. Saya beriman Pak, dulu saya SMA bertobat, saya pengen jadi dokter. Nggak kejadian Pak. So what's wrong with this? Jadi apa masalahnya?
bukan dari apa yang terjadi itu membatalkan janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Bukan dari apa yang telah kita lewati dan tidak terjadi sesuatu itu membatalkan janji Allah yang pernah Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Karena janji Dia tidak pernah Dia batalkan. Janji Dia yang pernah Dia sampaikan, Dia tidak akan pernah batalkan. Katakan amin. Saudara tahu apa yang terjadi pada Nuh, karena Nuh dibicarakan di sini. Nuh disuruh bangun bahtera di tempat yang mustahil. Nuh disuruh bangun bahtera di atas gunung. Orang kalau mau bangun kapal di mana? Di pantai. Kalau sudah selesai tinggal sorok. Iya enggak? Ini di gunung gimana bawanya? Betul enggak? Pengusaha kapal, dok kapal itu di Surabaya di pantai. Dia buat pelabuhan, dibangun di situ pabriknya untuk buat kapal. Nuh disuruh buat bahtera yang begitu besar di atas. Kira-kira gini enggak? Saudara kalau sekarang disuruh ya, Pak Heri, tolong ya, buka supermarket terbesar giant di Talang Mama. Kira-kira Pak Heri bilang apa? Yang benar lah bos, nggak ada yang beli di sana. Di Pekanbaru aja putus, iya kan? Putus dia katanya. Ini di Talang Mama, disuruh bangun supermarket. Begitulah kurang lebih. Pak Nixon, mana? Buat pabrik kopi di Talang Mama. Ah, cemana ya Pak? Di Pekanbaru ini aja susah aku jualan kopi. Di Talang Mama pula Bapak suruh katanya. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan suruh pada Nuh. Abraham, kamu keluar ke tanah yang kujanjikan. Oke siap bos. Kemana Tuhan? Ya keluar aja katanya. Hah? Keluar aja. Baca gak? Sekarang kamu misi. Keluar dari Pekanbaru. Siap bos katanya. Kemana? Ya keluar aja. Ya kemana Pak? Enggak tahu, keluar aja. Itulah yang terjadi pada Abraham. Dia nggak tahu kemana. Dulu belum ada GPS, belum ada Google Map dulu. Mungkin kalau ada Google Map, kemana bos? Sini. Ah, oke, aman. Grab, datang Grab. Nggak ada Grab. Belum ada Gojek. Yang ada, apa tuh? Onta. Iya kan? Pergi kemana? Nggak tahu. Hey, come on. Tetapi orang-orang ini, dua orang tadi, dia bilang apa? Siap bos, siap Allahku. Karena kalau engkau berbicara, engkau akan menyediakannya. Firman-Mu seperti pelita bagi kakiku. Aku hanya tahu selangkah di depan. Setelahnya, ya kita tahu setelah aku melangkah selangkah lagi. Aku tahu selangkah lagi. Setelahnya, aku tahu setelah aku melangkah. Tuhan akan kasih lagi. Amin. Itulah iman saudaraku. Mana buktinya? Kau melangkah. Your faith, the word of God, kairosnya Tuhan. Itulah buktinya. Mengapa kita sering tidak menemukannya? Karena firman Tuhan bilang apa? Aku tidak menemukan iman di bumi ini. Jangan-jangan sudah kejadian tapi kita tidak ikut mengalaminya. Saudaraku, apa yang terjadi sama Abraham itu indah. Setelah dijadikan tulisan, betul enggak? Setelah jadi cerita, ingatlah, inilah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Keren enggak?
Keren. Tapi lihat kejadiannya. Setelah Abraham keluar. Lalu apa? Lalu akhirnya dia dijanjikan akan punya anak pada saat istrinya sudah mati pucuk. Tapi dia tetap percaya. Datang lagi pula. Kau serahkan anakmu Ishak. Kau korbankan. Di gunung apa? Moria. Kalau Gunung Sinai itu tempat kita ziarah. Ya itu Musa. Apa yang kejadian? Kira-kira nih. Abram cerita-cerita gak sama istrinya? Kadang gak dikasih tahu di situ bisa cerita bisa enggak. Kalau dalam skenarionya itu Abraham cerita sama istrinya. Kira-kira nih. Darling, darling ya, kan sayangku kan, sayangku. Dapat firman aku. Wah mantap dong dapat firman. Iya, kenapa? Kita potong Ishak. Bahasanya kan kita potong kan. Persembahan dipotong kan. Kan kalau misalnya dibilang persembahkan tuh bahasa keren kan. Tapi kalau kita potong apa? Kan dibunuh dipersembahkan kan. Kita potong Ishak. Apa ini? Panasnya kok Pak katanya. Sadarnya kau? Kira-kira berantem gak di rumah tuh? Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Nah, nanti kita tanya sama Bapak di surga ya. Ini Sarah gak ikut gara-gara apa? Gara-gara berantem nih. Gak setuju dia. Mungkin. Atau lagi ngambek. Ya sudahlah. Kurelakanlah kok, tapi gak mau kulihat. Itu anak yang kulahirkan dari rahimku katanya. Tapi apa yang terjadi ketika Abraham mau datang ke Gunung Moria, itu bukanlah suatu perjalanan yang pendek, berjam-jam. Di dalam hatinya berkecamuk, Tuhan, jangan-jangan aku salah ya dengarnya Tuhan. Masa sih anak yang kau janjikan sekarang harus kukorbankan. Tapi lihat, statement akhirnya yang penting. Dia bilang, kalaupun itu kejadian, Allahku akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Haleluya, katakan amin. Allahku sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudaraku, pada zaman ini kita sudah melihat bahwa ada orang yang pernah dibangkitkan dari antara orang mati. Betul nggak? Pada saat itu belum ada. Belum ada pengalaman. Jadi apa? Bisa ya, bisa enggak. Bisa ya, bisa enggak. Apa ya, apa enggak. Kan gitu. Karena belum pernah kejadian. Itu sebabnya saudara, ciri iman adalah ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita dan belum pernah kita alami sebelumnya, disitulah iman dibutuhkan. Amin. Ketika engkau mengalami suatu keadaan di mana itu belum pernah kalian alami dan kalian pun belum pernah melihat saudara-saudaramu alami, bagaimana cara mengatasinya, disitulah perlu iman. Saudara mendapatkan anugerah supaya mempraktikkan iman itu. Katakan amin. Ya. Ketika saudara harus beriman supaya anak saudara yang tadinya orang-orang biasa, lalu Tuhan bilang anak ini akan menjadi orang yang hebat. Saudara harus mulai beriman. Karena apa? Belum pernah kejadian, tapi aku akan mengalaminya. Disitulah iman. Kalau sudah ada pengalaman, akhirnya engkau alami, itu bukan iman namanya. Itu pengikut. Ya, mengikut aja gak apa-apa, salah enggak. Tapi that's not faith. Lalu apa yang membuat tokoh-tokoh iman ini berbeda? Saya mau kasih sebuah ilustrasi. Karena kalau misalnya itu kan, saya juga bisa Pak katanya. Oke, gak apa. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Ini ilustrasi seorang pelaut yang dengan krunya. Mereka biasa melaut dengan kapal yang besar. Ya. Lalu akhirnya
terjadilah suatu saat badai yang besar. Sehingga badai ini memporak-porandakan kapal tersebut dan kapal ini hampir hancur lebur. Dia diterpa ombak, diterpa badai, lalu ada galangan kapal, tiang layarnya itu hampir ada yang patah dan mengenai beberapa orang. Lalu kira-kira apa yang dilakukan oleh kapten kapal ini? Yang pertama pasti dia akan mencoba menyelamatkan kapal ini. Tapi dia semakin mencoba, maka apa yang terjadi? Dia malah menabrak ombak. Dan akhirnya hancurlah kapal ini. Lalu si kapten kapal ini bilang sama orang-orang, baik krunya, baik yang itu. Kalian sekarang ambil pelampung. Lalu apa? Lalu siap-siap terjun ke laut, selamatkan diri kalian. Katanya. Lalu ada beberapa orang yang memang akhirnya selamat, lalu dia cari pegangan. Tetapi karena ombak yang begitu besar dan badai yang begitu besar, beberapa orang akhirnya tertimpa dan akhirnya binasa. Lalu akhirnya karena si kapten kapal bilang gini, akhirnya dia sadar. Oh iya, semakin aku ada di permukaan, semakin aku tidak bisa melawan badai ini. Apa yang harus kulakukan? Lalu dia ingat pelajaran tentang menyelam. Lalu akhirnya dia bilang sama krunya, saat ini menyelam. Ketika dia menyelam, dia kaget. Baru teori yang dia dapatkan kejadian. Yang namanya ombak, angin, lalu barang-barang berterbangan itu enggak dia rasakan lagi. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam air. Dan ombaknya dia tidak rasakan. Karena apa? Dia ikut di situ. Lalu apa akhirnya? Karena pelaut-pelaut ini adalah orang-orang yang hebat, dia bilang, oke, sekali-kali ke atas ambil nafas, lalu dive deeper katanya. Lalu apa? Dia dive deeper, dia tahan nafas, dia lakukan itu berulang-ulang. Sampai menunggu badai reda. Dan orang-orang yang melakukan diving itu akhirnya selamat. Pelajaran ini menolong kita mengerti bahwa apa? Bahwa yang sering kita alami adalah sesuatu yang di permukaan. Kita melihat masalah-masalah itu besar ada di permukaan. Kalau saudara terus ada di permukaan air, maka apa? Saudara akan melihat badai, masalah. Dan masalah akan datang silih berganti. Dan jangan pernah berharap bahwa ketika saudara selesai masalah ini, saudara akan berhenti. Tidak akan ada masalah selanjutnya. Pasti ada. Dan jangan saudara berpikir bahwa apa? Bahwa ekonomi akan menyelesaikan. Tidak. Malah semakin ekonomi saudara membaik, semakin ada masalah akan datang. Karena permasalahannya akan semakin kompleks, saudara. Karena apa? Karena di situ ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara. Tapi intinya adalah bahwa apa? Bahwa apapun tidak akan membuat masalah itu berhenti selama kita masih hidup. Oleh sebab itu, bagaimana kita supaya bisa melalui badai kehidupan ini? Karena badai itu tidak akan pernah berhenti. Badai itu akan datang silih berganti. Ya. Datang silih berganti. Saya pernah melayani seorang couple, ya. Mereka orang secara ekonomi baik. Kan biasanya kalau orang berkeluarga gitu ya. Pertama yang dialami adalah apa masalahnya? Finansial. Ya. Dulu sebelum menikah pokoknya udahlah. Teh gigi rasa coklat kayak gitu. Ya, apapun yang penting bersamamu saja sayang katanya gitu ya. Ternyata setelah menikah bersamamu itu tidak cukup. Ya, butuh apa ini? Sarangnya ini butuh cinta. Salah.
Ya, butuh apa? Butuh finansial. Kebalik lagi. Enggak, butuh mencukupkan penghidupan. Jadi apa? Ketika kita sudah selesai di sini, naik tingkat, selesai lagi, naik tingkat, selesai lagi, naik tingkat, selesai lagi. Selalu ada yang harus kita lalui. Oleh sebab itu, ketika saya melihat, iya ya, orang yang sudah bagus dalam ekonominya, bagus dalam ininya, bagus dalam ininya, tiba-tiba masalahnya apa? Masalah hubungan yang kurang. Ya, sedikit saja diomongin sama istrinya, itu aja kok permasalahkan katanya. Istrinya akhirnya tidak merasakan cinta. Kok suami saya saat ini tidak mengasihi saya lagi katanya. Kan lucu kan? Semua sudah cukup, balik lagi ke masalah kurang perhatian. Saya hanya mau menyampaikan bahwa masalah tidak akan pernah berhenti di situ. Kembali lagi. Apa yang membedakan antara tokoh-tokoh iman itu dan kebanyakan kita? Tokoh iman itu dia belajar masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Dia tidak mengenal Allah hanya sebagai tukang kayu. Karena kalau kita mengenal Yesus sebagai tukang kayu, maka dia kita panggil ketika dia kita perlukan memperbaiki pintu rumah kita. Betul? Tapi kalau kita mengenal dia sebagai Allah, ketika Allahnya bilang, "Hai Pak Darpin," ya Pak, gak usah khawatir kamu akan apapun juga. Penghidupanmu, anak-anakmu, it's my business. Kamu layanilah aku. Pergilah sebagai misionaris. Siap bos. Apakah itu akan kita lakukan? Seringnya, tunggu dulu bos. Masih banyak tanggungan ini. Di situ bedanya. Apakah kita mau mengenal Allah deeper, lebih dalam lagi, atau hanya di permukaan? Di permukaan itu apa? Dia kita panggil ketika dia kita perlukan. Tetapi ketika deeper, dia masuk dalam sebuah hubungan. Amin saudara. Dide. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Nyanyi lagu ini yuk. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan sekali lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat. Tolong bantuin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau
Saudaraku, saudara mau lebih dalam lagi? Jangan mau ada yang di permukaan saja. Karena ketika engkau ada di permukaan, maka engkau akan melihat masalah itu begitu besar. Ketika engkau ada di permukaan itu, engkau lihat ada kayu begitu besar melewati, ketika ada angin mendera saudara, engkau, waduh Tuhan, kemana engkau? Katanya. Kita katakan, Tuhan di mana engkau? Kita cari seperti itu. Padahal Tuhan bilang, hey, you come down deeper and you will see me. Engkau masuk dalam air itu, engkau akan masuk dan melihat ketenangan. Engkau akan melihat Allah bekerja, meluputkan engkau dari apa? Dari badai yang sedang ada di kehidupan ini. Engkau jangan berharap badai itu bisa berhenti sekejap, saudaraku. Karena apa? Badai itu juga sebenarnya bisa saja menerpa badai orang lain. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun akan mengalami itu. Tapi jangan sampai badai yang Tuhan izinkan, yang disebabkan oleh si jahat, itu menimpa dan merusak kita sendiri. Oleh sebab itu caranya apa? Go deeper. Dive deeper. Menyelam. Bagaimana caranya? Yang pertama, read the Bible setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Itu akan membaharui terus. Sehingga kairosnya itu akan muncul. Karena Roh Kudus bisa mengingatkan apa yang pernah Yesus katakan dalam hidupmu. Yang kedua, praise and worship Him. Praise and worship Him. Karena di dalam worship ada doa. Ketika engkau menyembah Dia setiap hari. Ketika dalam Yohanes 4 dikatakan akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan datang. Akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dia tidak berbicara itu adalah tim pemuji penyembah, bukan. Dia berbicara tentang umat Allah yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, katakan amin. Dia sedang menunggu-nunggu umatnya, umat yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia tidak berbicara hanya kepada orang tim praise and worship atau tim pemusik. Dia berbicara tentang apa? Tentang sebuah jemaat yang akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Karena ketika umatnya menyembah, dia akan ada namanya the spiritual encounter. Ada pertemuan roh. Disitulah Dia bisa membawa kita dan memegang kita ketika kita masuk dalam kedalaman. Dia bisa memegang tangan kita. Kudus, I'm with you. Saudara, antara udara dan air ini seperti sebenarnya hidup dalam jasmani di atas, hidup dalam roh di bawah. Memang ini berbeda, ya. Oleh sebab itu apa? Oleh sebab itu kita memang sekali-kali harus masuk terus, ya ambil nafas boleh sekali-kali ke atas gitu loh ya. Ya kan kita juga masih hidup di dunia ya toh? Ya. Tetapi yang saya mau sampaikan yang kedua adalah apa? Puji dan sembah Dia sebagaimana apa adanya kita. Jangan saudara kalau datang ke gereja itu tiba-tiba menjadi seorang yang sangat alim sekali. Ya, padahal saya tahu, bukan saya lah, mungkin istrinya tahu atau anak-anaknya tahu. Itu kalau pas lagi di rumah, apalagi di pesta orang Batak, kalau nyanyi lagu apa namanya Mardua Holong itu wah gitu ya, wah sampai begini-begini gitu ya. Apalagi pas lagi menortor itu kayaknya lompat-lompat di gereja. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Waduh, dinya juga susahnya minta ampun gitu loh. Palsu. Kau beda. Seharusnya engkau lebih bergirang di tempat ini. Karena Allahmu hadir di sini. Lebih daripada Mardua Holong itu. Amin, saudara. Amin. Engkau harusnya bercingkrak di sini. Lebih daripada engkau di pesta adat.
Karena Allahmu hadir di sini. Allah yang hebatmu hadir di sini. Amin. Your superstar hadir di sini. Jadi caranya bagaimana? Mudah, saudara. Ketika mereka memimpin kita, anggaplah yang memimpin pujian ini adalah malaikat yang penggantinya Lucifer. Lucifer kan tadinya mimpin pujian kan di surga, kan ada penggantinya tuh. Nah, jadi apa? Pasti hot dia. Kalaupun masih ada kurang-kurangnya, maafkanlah dia. Amin. Karena dia sebenarnya berusaha dengan luar biasa. Itu berdoa dari pagi-pagi nih. Dari 1 minggu ini mempersiapkan. Betul nggak? Jadi kalaupun ada kurang-kurang sedikit, ampunilah. Sehingga apa? Ketika kita itu bukan lagi, itu aja kurangnya itu, jangan. Ampunilah dia. Karena saat ini kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan dan ingin bertemu dengan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Lalu, kalaupun pemain musik ini kadang-kadang agak silat-silat, bukan silat-silat kata, silat-silat tangan gitu ya. Maklumlah. Iya toh? Maklumlah. Karena apa? Pasti ada kekurangan. Tapi mereka mewakili malaikat-malaikat yang bermain musik di sorga. Amin. Haleluya. Jadi apa? Yang mau kita sanjung siapa? Superstarnya. Siapa? Enggak kedengeran. Siapa? Haleluya. Yesus yang mau kita sanjung. Kita mau berlompat-lompat bagi dia. Kita mau menangis bagi dia. Kita mau bersujud bagi dia. Amin. Karena apa? Karena kita ingin bertemu dengan dia. Mungkin saudara bilang, iya aku bisa kok tiap hari ketemu dengan dia. Hei jangan munafik lah. Ya, biasanya kalau kita ketemu bersama kan kita pasti lebih toh. Itu namanya corporate anointing. Ya toh. Jangan sok ya. Kalau anakku bilang jangan sok-sok. Ya. Hey, come on. Ya, saya rindu sekali. Saudara, di tempat ini jangan jaim-jaim ya. Aku tahunya kalian diodat gimana. Ya kan? Kalau misalnya di sana joget-joget ya. Tapi kalau di sini gue lihat kayaknya untuk gini-gini aja agak susah. Aku nggak tahu. Mungkin saudara bilang kurang hot Pak. Kalau di adat kami hot, oke. Ampunilah mereka kalau kurang hot. Amin. Dengarlah musik surgawi. Karena musik surgawi pasti hot. Amin. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, kalau engkau masuk deeper. Yang masalah-masalah teknis itu adalah di permukaan. Kalau engkau masuk deeper, engkau akan bisa menikmati. Oh, nikmatnya dalam hadirat Tuhan ini. Aku mau mengangkat tanganku Tuhan. Aku mau masuk lebih dalam. Karena apa? Karena buktinya adalah imanku kepadamu Tuhan. Amin. Ketika di rumah, engkau mungkin tidak punya musik yang hebat, tapi engkau bisa menyembah dengan luar biasa. Kenapa? Engkau punya iman bahwa Allah ada di sisiku saat itu. That's faith. Ketika Abraham mendengarkan bahwa dia harus keluar dari tanah itu, dia tidak dalam suasana ibadah yang hebat dan apa, tapi dia masuk dalam sebuah alam rohani bahwa apa? Engkau akan sukses dan akan menjadi bangsa yang besar kalau kamu ikut aku. Lebih dalam lebih dari segala yang ada. Bagi berdiri yuk. Lebih dalam lagi ku rindu. Amin Tuhan. Ku mengasihi. Satu hal ya Tuhan. Satu hal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekatmu.
jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Saudara ikuti kata-katanya ya. Berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lord, I want You, I need You, Lord. Lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, katakan. Lebih dalam lagi, olah kami rindu Kau Tuhan. I need You, I want You. Segala yang ada, I need You. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan terus, masing-masing katakan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau. Ini doa kami Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lagi, lebih dalam lagi, Jesus, ku rindu Kau. Bahwa kami menyelam lebih lagi, bahwa kami terus Tuhan semakin mengenal-Mu. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Bukan ketika kami mau minta tolong saja, tapi kami ingin membangun hubungan dengan-Mu. Lebih dalam lagi, seringkali Tuhan kami terlalu melihat masalah kami lupa kami harus masuk lebih dalam lagi. Kami lupa ada Tuhan yang tidak pernah tidur, ada Tuhan yang tidak pernah terlelap sekalipun dan sedetik pun. Aku ingin menjamah tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Go deeper in love.
dalam hatimu saat ini. Datanglah kepada tahta kasih karunia-Nya. Bukan ketika engkau menginginkan sesuatu, engkau datang karena engkau mengharapkan sesuatu. Tetapi lebih dari itu, suatu hubungan yang erat, suatu covenant. Tuhan, jamahlah kami semua. Jamahlah jemaat. Pulihkanlah kami semua. Pulihkanlah kami semua. Supaya kami tidak hanya di permukaan, tapi kami masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Oh, amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku saat ini saya percaya Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Ada banyak orang yang sedang mengalami pergumulan, tapi tidak tahu dia sudah berusaha, tidak tahu mau apa yang harus dilakukan. Saya tidak akan memberikan jalan keluar bagi saudara karena saya tidak sanggup. Tetapi ada tangan Tuhan yang terulur senantiasa bagimu. Dan tangan Tuhan tidak pernah beranjak dari tempatnya, terulur bagimu, saudaraku. Dia selalu siap untuk engkau. Dia selalu siap untuk masalahmu. Bahkan dia mengajakmu lebih dalam lagi. Masuklah dalam tahta kasih karunia-Nya. Berpengalamanlah dengan kebenaran iman yang mengalahkan dunia. Karena hanya satu yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita kepada Yesus. Haleluya. Apa yang terjadi belakangan ini menyedot kita, menyedot perhatian umat Tuhan begitu besar. Masalah ekonomi, masalah COVID, masalah politik. Kita sering membincangkannya. Tapi kita lupa ada satu tangan yang selalu terulur. Aku mau menolongmu. Haleluya. Bahkan aku ingin bersekutu dengan engkau. Hari demi hari. Setiap hari. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Let's go deeper. Mari kita lebih dalam lagi. Perkara ajaib pun terjadi, Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Amin.
bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Yes, amen. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Ada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara. Amin. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat